Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mono. Kali ini kita akan belajar pada materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Materi ini ada di kelas 6 tema 1 subtema 2 kurikulum 2013. Bagi kamu yang belum subscribe sekarang juga ya. Oke, kita langsung aja pada materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, sekarang kamu coba perhatikan hewan-hewan yang terdapat pada gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar anjing dan kucing. Bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Nah, hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan cara generatif. Kalau yang biasa kita ketahui, kedua hewan ini berkembang biak dengan melahirkan. Nah, apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan. Proses perkawinan yang terjadi kemudian akan menghasilkan individu baru berupa anak. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bertelur atau yang disebut dengan ovipar, melahirkan atau yang bisa disebut dengan vivipar, dan bertelur melahirkan disebut dengan ovovivipar. Oke, langsung aja kita langsung pada masuk materi. Yang pertama adalah hewan bertelur. Bisa kamu lihat ya, di depan itu ada gambar elang, gambar laba-laba, ikan, dan katak. Nah, cara berkembang biak dengan bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum atau telur itu dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, contoh ovipar adalah unggas ya, atau bangsa burung. Coba nih sebutkan 3 hewan yang termasuk dalam unggas yang ada di sekitar kalian. Ya. Kemudian ada ikan, ada katak atau amfibi, ada penyu dan serangga. Kemudian ciri-ciri ovipar adalah janin tumbuh relatif cepat. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Selanjutnya pada materi yang kedua adalah hewan melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut dengan vivipar. Bisa kamu lihat di bawah ya, ada gambar kucing dan anjing. Nah, itu adalah contoh hewan vivipar. Nah, hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun, telur yang dihasilkan tidak dibungkus dengan cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Nah, karena menyusui anaknya ini disebut dengan hewan mamalia. Selanjutnya, apa saja sih contoh hewan vivipar itu? Nah, apa hubungannya dengan gambar yang di bawah ini? Ada sepasang ikan lumba-lumba. Yuk langsung aja kita ke contoh vivipar. Banyak banget nih. Ada kerbau, anjing, kucing, kuda, ada kijang. Terus apa lagi ya? Ada gajah, harimau, kelinci, lumba-lumba, dan paus. Nah, khusus untuk lumba-lumba dan paus merupakan hewan vivipar yang hidupnya di laut ya, atau di dalam air. Nah, coba sebutkan nih 3 contoh vivipar yang ada di lingkungan sekitar rumahmu ya. Contoh, mungkin ada di depan rumah kamu atau di belakang rumah ya, yang biasanya makan rumput seperti itu clue-nya. Selanjutnya adalah ciri-ciri vivipar. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Bisa kamu amati ya, misalnya kamu mengamati kambing, pasti dia memiliki kelenjar susu.
Kemudian hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. Ya, contohnya kambing itu pasti setelah melahirkan dan dia akan menyusui anaknya. Kemudian yang ketiga, memiliki rahim. Dan yang keempat adalah kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar, seperti kelenjar lemak dan keringat. Selanjutnya yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Nah, hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Nah, bagaimana sih prosesnya? Yuk. Nah, ternyata telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Yuk kita ke contoh ovovivipar. Apa saja sih contoh ovovivipar? Bisa kamu lihat pada gambar tuh ya. Contohnya yang pertama ini ikan hiu. Yang kedua ada kadal, dan ketiga ikan pari, dan yang keempat adalah jenis ular. Nah, ini tidak semua ular itu berkembang biak dengan ovovivipar, tapi hanya tertentu saja. Ini ada contohnya ular sanca, ular boa, dan ular piton. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Materi yang sangat singkat dan sederhana. Semoga bisa bermanfaat. Pesan Pak Mono adalah, sayangi hewan peliharaan kamu di rumah ya. Jangan kamu sakiti, pelihara dengan baik, beri makanan yang cukup, kemudian air, dan berilah kasih sayang. Nah, bisa kamu lihat ya, gambar kucing itu lucu-lucu banget. Sampai ketemu lagi dengan Pak Mono. Jangan lupa subscribe channel Pak Mono, dan kamu bisa kunjungi di websitenya Pak Mono pada alamat pakmono.com. Kamu bisa mengerjakan soal online pada website tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.